Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan berkualitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Boleh next? Baik, untuk yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Melaningrum, yang kedua ada Anissa Mutiara, yang ketiga ada Alanza Denova, yang keempat ada Solihul Umah, lalu yang terakhir ada Sri Setiawati. Boleh next? Baik, untuk materi pertama akan saya serahkan kepada Solihul Umah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Anissa Melaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan berkualitas dalam sudut pandang hukum Indonesia. Nah, yang pertama tuh ada pembukaan UUD 1945. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum, pelaksanaan, dan pemenuhan pendidikan. Pendidikan ini menjadi salah satu tujuan pendirian negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tercantumnya pendidikan di salah satu tujuan pendirian negara, menjadikan pendidikan suatu hal yang penting untuk keberlangsungan negara Indonesia. Yang kedua ada di peraturan pemerintah. Jadi di peraturan pemerintah ini terdapat perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan ini dibentuk dengan maksud menetapkan standar nasional terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat demi kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Keadaan umum pendidikan di Indonesia. Next. Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dikumpulkan oleh UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index. Peringkat ini terdiri dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, serta penghasilan per kepala. Data yang ada dalam peringkat menunjukkan penurunan yang terus-menerus dalam Indeks Pengembangan Manusia Indonesia. Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Di antara 174 negara di dunia, dari 12 negara di Asia, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 berdasarkan survei yang dilakukan oleh konsultan risiko politik dan ekonomi atau PERC. Vietnam berada di bawah Indonesia. Dari 57 negara yang disurvei, Indonesia hanya menduduki urutan ke-37 menurut data dari World Economic Forum Swedia tahun 2000. Next. Berikutnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang bersumber dari UNDP dari berbagai tahun. Di sini pada tahun 1996 Indonesia mempunyai skor HDI sebesar 0,595, pada tahun 1997 menjadi 0,601, dan pada tahun 1998 menjadi 0,593. Pada tahun 1999 menjadi 0,597, dan pada 2021 menjadi 0,718. Next.
Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, dari slide sebelumnya yang sudah kita lihat, dapat kita ketahui kalau sistem pendidikan Indonesia itu masih terdapat masalah. Nah, ditinjau secara sudut pandang ideologis atau prinsip dan sudut pandang teknis atau praktis, itu masalahnya dibagi menjadi dua kelompok. Boleh next? Nah, masalah ini dibagi yang pertama, itu adalah masalah mendasar. Masalah kekeliruan konsep pendidikan yang mendasari yang menjadi acuan pelaksanaan sistem pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Lalu yang kedua ada masalah cabang, yaitu masalah pada aspek praktis dan teknis penyelenggaraan pendidikan. Nah, masalah cabang ini memiliki cukup banyak variasi masalahnya, tetapi yang terpenting itu yang pertama, boleh next terlebih dahulu. Yang pertama ada rendahnya kualitas sarana fisik. Ini sudah menjadi rahasia umum kalau pendidikan di Indonesia itu sarananya masih belum merata. Entah itu gedungnya ada yang rusak, buku perpustakaan yang nggak lengkap, atau bahkan ada sekolah yang nggak punya perpustakaan gitu. Lalu yang kedua ada rendahnya kualitas guru. Ada beberapa pendidik di Indonesia yang dinyatakan tidak layak untuk mengajar. Mayoritas pendidik di Indonesia itu tidak memiliki kompetensi profesional yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik. Meskipun memang guru ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran ini jadi titik pusat pendidikan dan tenaga pengajar ini sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada rendahnya kesejahteraan guru. Sudah jadi rahasia umum juga ini kalau gaji guru di Indonesia itu masih terbilang rendah. Guru-guru di sekolah negeri yang terutama masih honorer itu bahkan ada yang digaji di bawah 500.000 per bulan. Itu cuma cukup untuk makan aja, belum keperluan lainnya gitu kan. Jadi gaji guru di Indonesia ini masih terbilang sangat rendah. Boleh next? Lalu selanjutnya itu ada rendahnya prestasi siswa. Rendahnya kemampuan pelajar ini disebabkan karena kualitas guru, kondisi fisik yang tidak memadai, ataupun kesejahteraan guru, sehingga menyebabkan prestasi siswa itu tidak memuaskan. Lalu yang terakhir ada mahalnya biaya pendidikan. Sudah pendidikan yang berkualitas itu mahal. Kalimat ini sering banget digunakan untuk menyatakan bahwa masyarakat itu harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan pendidikan. Masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain selain tidak pergi ke sekolah karena mereka memilih untuk membeli makan dengan uang mereka dibandingkan mengeluarkannya untuk pendidikan. Sekian materi tentang masalah pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, setelah dari permasalahan-permasalahan tersebut, berikut kelompok kami memberikan solusi-solusi dari penjabaran masalah-masalah tadi. Dari pertama, meningkatkan infrastruktur fisik dan merelevankan materi pendidikan. Untuk apa sih merelevankan materi pendidikan itu? Jadi, meningkatkan infrastruktur fisik dan merevitalisasi pendidikan memiliki manfaat yang signifikan bagi pembangunan suatu negara. Dengan meningkatkan infrastruktur fisik dan merevitalisasi pendidikan, negara dapat memajukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan masyarakat yang terdidik, terampil, serta memberdayakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas guru. Jadi, meningkatkan kualitas guru itu memiliki dampak yang signifikan pada sistem pendidikan. Kenapa sih? Karena yang pertama, guru itu berkualitas mempengaruhi kualitas pendidikan dan membentuk generasi mendatang. Yang kedua, guru yang baik meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, guru sebagai panutan yang membentuk karakter dan etika siswa. Yang keempat, guru berkualitas menciptakan lingkungan pembelajaran yang stimulatif dan inklusif. Yang kelima, guru yang mengembangkan diri secara profesional dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan mengimplementasikan metode inovatif. Jadi, meningkatkan kualitas guru itu berkontribusi pada pembangunan sistem pendidikan yang kuat, menghasilkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa, serta menciptakan generasi terdidik, terampil, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan pengajar. Kenapa kita harus meningkatkan kesejahteraan pengajar? Karena
kita harus memprioritaskan kesejahteraan pengajar yang memiliki implikasi penting bagi sistem pendidikan dan proses pembelajaran yang efektif. Alasan mengapa memperhatikan kesejahteraan pengajar meliputi motivasi dan kinerja yang lebih baik, retensi dan rekrutmen pengajar yang lebih baik, kontinuitas pembelajaran yang konsisten, kesejahteraan pengajar yang berdampak pada kesejahteraan siswa, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan kesejahteraan pengajar, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkuat profesi pengajar, meningkatkan kualitas pengajar, dan menghasilkan siswa yang lebih baik. Next. Lalu selanjutnya, kita harus mengalokasikan dana yang cukup di ranah pendidikan. Jadi pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih untuk pendidikan, karena pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang yang berdampak bagi masa depan individu, masyarakat, maupun negara. Jadi dengan mengalokasikan dana yang cukup, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan pendidikan meningkat, kualitas pendidikan juga meningkat, mendorong inovasi dan pengembangan, serta pembangunan keunggulan kompetitif dalam era globalisasi. Melalui investasi ini, pemerintah dapat membentuk sumber daya manusia yang terdidik, terampil, siap menghadapi tantangan masa depan, menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh individu, dan memperkuat posisi negara dalam pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang keempat ada kolaborasi kemitraan dan lembaga pendidikan. Jadi kolaborasi kemitraan dan lembaga pendidikan itu sangat penting, karena yang pertama itu kita bisa memperoleh sumber daya tambahan yang diperlukan dari tenaga kemitraan eksternal. Lalu yang kedua, meningkatkan relevansi kurikulum dengan pengetahuan praktisi industri. Yang ketiga, memberikan pengalaman praktis dan pembelajaran konseptual kepada siswa, membantu memfasilitasi kesempatan kerja bagi lulusan. Yang kelima, bisa mendorong penelitian, pengembangan, dan inovasi. Jadi melalui kolaborasi semacam ini tuh lembaga kependidikan bisa memperkuat efektivitas pendidikan, menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, serta mempersiapkan siswa untuk sukses di kehidupan yang nyata. Lalu yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Kenapa penting? Karena mentoring dan evaluasi itu bisa membantu siswa dan tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, evaluasi itu penting untuk memberikan umpan balik yang objektif, yang bisa memajukan siswa dan kinerja tenaga pendidikan sehingga dapat teridentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Jadi, dengan adanya mentoring dan evaluasi, pendidikan dapat menjadi lebih efektif, siswa dapat memperoleh dukungan yang diperlukan, dan kualitas pengajar dapat terus ditingkatkan. Lalu, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sri Setiawati. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Setiawati akan menjelaskan bagaimana perencanaan program kegiatan yang telah kami buat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Tadi di poin solusi dan di poin permasalahan itu sempat disenggol terkait kualitas guru. Maka, perencanaan program kegiatan kami ini akan mencakup tentang peningkatan kualitas dari guru atau tenaga pengajar. Boleh di next? Nah, teman-teman, jadi seperti yang kita ketahui, guru itu merupakan tenaga primer dalam dunia pendidikan yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi jika kualitas gurunya saja masih rendah, artinya bagaimana kualitas muridnya? Apakah bisa dijamin kualitasnya akan lebih daripada guru? Nah, kami merencanakan beberapa program. Yang pertama, ada program ITT atau Indonesia Transfer Teacher. Nah, ITT ini merupakan program dengan sistem pelatihan guru ke negara-negara tetangga, khususnya negara Singapura dan Malaysia, untuk meniru, memodifikasi, dan menerapkan sistem dari kedua negara tersebut dengan pendidikan lebih baik dibanding dengan Indonesia.
Jadi negara-negara tetangga ini bidang pendidikannya itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi kita bisa istilahnya guru Indonesia itu studi banding nih dengan negara-negara tetangga agar bisa meniru caranya, bagaimana cara gurunya ini mengajar, memberikan ilmunya pada muridnya gitu. Yang kedua, ada program pelatihan tambahan untuk guru. Apa sih pelatihan tambahan untuk guru ini? Jadi, pelatihan tambahan untuk guru ini dengan psikologi profesional khusus untuk anak, sehingga guru-guru lebih teredukasi mengenai emosional dan cara menghadapi anak dengan kasus tertentu. Guru juga dapat mengetahui dan menerapkan strategi pengajaran yang efektif. Dengan program ini juga diharapkan akan menurunkan kesenjangan belajar dan mendukung kesejahteraan siswa dengan menyeluruh. Jadi, untuk program pelatihan tambahan ini lebih ke caranya bagaimana dengan pendekatan emosional atau psikologi gitu. Boleh nih next. Nah, yang terakhir atau yang poin ketiga ini, kita ada program aplikasi penunjang untuk guru. Nah, untuk apa sih? Jadi, aplikasi ini untuk penilaian atau survei kepada siswa untuk para guru. Jadi, dari siswa untuk guru ini disurvei gitu, bagaimana penilaiannya. Melalui aplikasi atau web yang akan terhubung langsung dengan Kemendikbud dengan memberikan reward tahunan untuk guru-guru terbaik di setiap provinsi. Begitu pula dengan guru, akan diadakan aplikasi untuk menunjang keluhan dan memberikan solusi terhadap kesulitan mengajar siswanya. Nah, selain itu kita juga sudah merancang aplikasi untuk menunjang guru ini, teman-teman. Nanti linknya akan kita sertakan di description box. Next. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bisa dipahami oleh teman-teman yang sedang mendengarkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.